Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dengan NIM 19010252119 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi dalam memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampuh oleh Pak Zul Herman MPD. Judul yang akan saya bawakan yaitu Pengaruh Faktor Motivasi Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Menggunakan Media Interaktif Quizzes Berdasarkan Model Penerimaan Teknologi. Bab 1. Pendahuluan yang berisi A. Latar belakang masalah. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Seorang siswa akan belajar bila ada faktor pendorongnya, yang disebut motivasi. Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan penting dalam meningkatkan hasil belajarnya. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memberikan dampak baik bagi hasil belajarnya, seperti siswa yang akan aktif di dalam kelas. B. Identifikasi masalah. 1. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. 2. Guru kurang memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 3. Guru belum mampu menarik perhatian siswa untuk aktif mengikuti proses pembelajaran. C. Batasan masalah. Poin pertama, penelitian dilakukan pada kelas 4 sekolah dasar. Poin kedua, penelitian ini difokuskan pada pengaruh faktor motivasi terhadap keaktifan belajar siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan media interaktif quizzes. D. Rumusan masalah. Poin pertama, apakah ada pengaruh guru dengan memberikan motivasi terhadap keaktifan belajar siswa kelas 4 sekolah dasar? Poin kedua, apakah ada pengaruh menggunakan media interaktif quizzes terhadap keaktifan belajar siswa kelas 4 sekolah dasar? E. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru. Guru dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai pemanfaatan media interaktif quizzes terhadap motivasi dan keaktifan siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagi siswa. Siswa kelas 4 sekolah dasar mendapatkan wawasan lebih luas dan pengalaman belajar serta mengetahui manfaat kegunaan media interaktif quizzes. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan sumbangan yang berguna dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan model kuantitatif dengan strategi pembelajaran sehingga diharapkan dapat tercipta guru yang profesional. Bab 2. Kajian teoritis yang berisi A. Media interaktif quizzes. Pertama, pengertian media interaktif. Pengertian interaktif media dalam proses belajar mengajar ialah suatu produk maupun layanan digital atau multimedia yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan menyajikan konten pembelajaran seperti teks, gambar bergerak, atau animasi, video, audio, hingga video game. Penggunaan produk maupun layanan digital atau multimedia tersebut diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan motivasi, eksplorasi, serta pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Kedua, pengertian quizzes. Quizzes merupakan sebuah web yang digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasiskan game. Menurut Purba tahun 2018, mendefinisikan quizzes adalah suatu aplikasi edukatif berbasiskan game yang menimbulkan sebuah aktivitas bagi siswa dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan interaksi siswa. Menurut Leoni, yang ditulis dalam jurnalnya menyatakan bahwa quizzes adalah aplikasi pendidikan berbasis game
yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan membuatnya di kelas latihan interaktif dan menyenangkan. Dengan menggunakan Quizizz, peserta didik dapat melakukan latihan dalam kelas pada perangkat elektronik mereka. Quizizz mengajak siswa untuk saling bersaing dan memotivasi mereka belajar, sehingga hasil belajarnya pun meningkat. Dapat disimpulkan bahwa media game edukasi adalah suatu alat pembelajaran yang dibuat dalam bentuk permainan guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menciptakan hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga, kelebihan dari Quizizz. Kelebihan dari game Quizizz ini adalah bisa digunakan sebagai media ataupun alat evaluasi pembelajaran yang dimana guru bisa mendesain materi atau penjelasan yang akan disampaikan. Selain itu, guru juga bisa memberikan soal-soal dengan berbagai bentuk pilihan seperti pilihan ganda, esai, checkbox, dan lain sebagainya. Kelebihan lainnya yaitu soal-soal yang disajikan memiliki batas waktu yang bisa guru sesuaikan dengan tingkat kesukaran soal. Selain itu, jawaban dari soal ditampilkan dengan warna dan gambar, serta setiap aktivitas siswa pada Quizizz terlihat pada komputer guru atau guru sebagai operator, begitu pula dengan nilai yang didapatkan. Yang keempat, kekurangan Quizizz. Kekurangan yang pertama yaitu jaringan atau internet yang sewaktu-waktu bermasalah ketika mengerjakan. Yang kedua, siswa dapat membuka tab baru, itu yang berarti siswa bisa masuk dengan mudah menggunakan cara lain untuk mencari jawaban. Yang ketiga, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas memiliki penurunan tingkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Dan terakhir, akan menjadikan kendala atau permasalahan tambahan bila siswa terlambat bergabung. B. Keaktifan belajar. Pertama, pengertian keaktifan belajar. Menurut beberapa ahli, yang disebut dengan siswa yang aktif yaitu: pertama, siswa aktif adalah siswa yang terlibat secara intelektual dan emosional dalam kegiatan belajar, menurut Ahmadi dan Supriyono 2004. Yang kedua, siswa aktif adalah siswa yang terlibat secara terus-menerus, baik fisik maupun mental dalam pembelajaran, menurut Hollingworth dan Lewis 2008. Yang ketiga, siswa aktif adalah siswa yang terlibat secara fisik, psikis, intelektual, dan emosional secara terus-menerus dalam proses pembelajaran, menurut Yusmiati 2010. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya keterlibatan dalam bentuk fisik seperti duduk melingkar dalam proses pembelajaran, mengerjakan atau melakukan sesuatu, akan tetapi dapat juga dalam bentuk proses analisis, kompresi, penghayatan, yang kesemuanya merupakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran berupa hal psikis dan emosi menurut Sugandi 2007. Kedua, ciri-ciri siswa yang aktif. Pertama, berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran dengan penuh keyakinan. Kedua, mempelajari, mengalami, dan menemukan sendiri bagaimana memperoleh situasi pengetahuan. Ketiga, merasakan sendiri bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Keempat, belajar dalam berkelompok. Kelima, mencoba sendiri konsep tertentu. Ketiga, aspek-aspek yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa. Yang pertama, ada keberanian. Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu merisaukan kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Yang kedua, ada berpartisipasi. Partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran
yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin. Yang ketiga ada kreativitas belajar. Munandar mengemukakan kreativitas belajar yang dimiliki siswa aktif dapat dilihat melalui beberapa indikator. A. Rasa ingin tahu yang tinggi. B. Pantang menyerah. C. Berani mengambil resiko. D. Ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. E. Optimis. Dan F. Proaktif. Yang keempat ada kemandirian belajar. Kemandirian dalam belajar merupakan suatu aktivitas dalam pembelajaran yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan mengatur diri sendiri untuk mencapai hasil yang optimal. Siswa yang aktif dengan sikap mandiri dengan tidak selalu bergantung dengan orang lain. Yang C. Kerangka berpikir. Keberhasilan siswa ditentukan oleh beberapa faktor. Guru merupakan salah satu faktor eksternal dalam keberhasilan belajar siswa. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang dapat digambarkan. Ada kondisi awal, yang dimana pertama, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru belum optimal. Yang kedua, keaktifan siswa masih rendah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang diberikan kesempatan untuk mengelola keaktifannya melalui kuis atau game, sehingga siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Tindakan yang perlu diambil yaitu menggunakan inovasi media interaktif quizzes. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa diberikan izin sementara untuk menggunakan smartphone. Yang kedua, guru menjelaskan cara menggunakan aplikasi quizzes. Yang ketiga, guru menyampaikan materi yang akan dikerjakan siswa di dalam aplikasi quizzes. Yang keempat, siswa mulai mengerjakan soal quiz atau games yang berada di aplikasi quizzes. Dan yang terakhir, siswa memberikan pendapat setelah menggunakan aplikasi kuis, sehingga kondisi akhir yang didapatkan yaitu peningkatan keaktifan siswa dengan menggunakan media interaktif quizzes. Yang D. Hipotesis penelitian. Menurut Sugiono tahun 2016 ayat 99 menyatakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Bab 3. Metodologi penelitian, yang berisi A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Telaga Murni 03. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2021-2022. Yang B. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Telaga Murni 03 beserta guru kelas untuk memperkuat hasil temuan penelitian terhadap siswa. Karena wali kelas dianggap mengetahui semua tentang siswa, sedangkan sumber data dari siswa hanya berupa data siswa selama melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, di mana jumlah siswa keseluruhan di kelas tersebut yaitu 30 siswa. C. Prosedur penelitian. Penelitian ini mengacu pada model Chemist dan Max-Taggart. Penelitian akan dilaksanakan dalam beberapa siklus, yang dalam satu siklus atau putaran terdiri dari 4 komponen atau tahap yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Langkah pada siklus berikutnya yaitu perencanaan yang sudah direvisi, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1, peneliti melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu untuk mendapatkan data empiris dari subjek penelitian. Peneliti juga dengan melakukan konsultasi atau wawancara dengan guru. Setelah itu baru perencanaan dan melaksanakan tindakan. Banyaknya siklus dalam penelitian tindakan kelas atau PTK ini tidak dapat ditentukan karena hal ini menyangkut dan bergantung pada terselesainya masalah yang ada dalam kelas yang diteliti.
Yang D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, menurut Sugiono 2015. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang E, instrumen penelitian, ada dua. Yang pertama, tes. Tes dilakukan untuk mengetahui hasil faktor motivasi terhadap keaktifan belajar siswa. Tes yang diterapkan dalam media interaktif, yaitu aplikasi Quizizz dengan tes formatif, jumlah soal sebanyak 20, yaitu pilihan ganda. Yang kedua ada angket. Penyebaran angket digunakan untuk memperoleh penilaian mengenai yang telah dihasilkan. F, indikator keberhasilan. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah terdapatnya sedikit 70% siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Keberhasilan atau ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil tes yang diperoleh oleh siswa. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang digunakan di Sekolah Dasar Negeri Telaga Murni 03, yaitu siswa dikatakan berhasil atau tuntas apabila setiap siswa mencapai skor 70% sampai 100% atau nilai 70. Sedangkan KKM yang digunakan peneliti dalam meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran dikatakan berhasil atau tuntas apabila setiap siswa mencapai skor 70 atau 70 sampai 100% atau nilai 70. G, teknik analisis data. Menurut Nasution di dalam Sugiono, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian ini, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.